Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki, menyurati Kapolri dan Bareskrim Polri untuk melakukan gelar perkara khusus atas penetapan kliennya yang dinilai janggal. Kuasa hukum mempertanyakan dasar barang bukti yang digunakan penetapan tersangka Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron, tersangka pembunuhan sepasang kekasih Dewi Arsita Vina alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang terjadi tahun 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat, mendatangi Bareskrim Polri. Kuasa hukum Peggy mengatakan kedatangan dirinya ke Bareskrim Polri untuk mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus atas penetapan kliennya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki, di mana kuasa hukum mengirimkan 3 surat, yakni ke Kepala Biro Pengawas Penyidik Bareskrim Polri, ke Bareskrim Polri, dan ke Kapolri. Ya, permohonan gelar perkara khusus ya, gelar perkara khusus agar kasus Peggy Setiawan ini yang ditangani di Polda Jawa Barat ya, itu agar dilakukan gelar perkara khusus di sini ya. Jadi kami memasukkan surat ini ya, agar digelar perkara khusus ini ada 3 surat ya. Pertama, ini surat kepada Karwasidik Bareskrim Polri ya. Jadi Karwasidik Kepala Biro Pengawas Penyidik ya, Bareskrim Polri. Yang kedua, ini Bareskrim Polri ya, Kepala Bareskrim Polri. Yang ketiga ini kepada Bapak Kapolri. Kita terimanya. Tujuan ya, agar dilakukan gelar perkara khusus ini karena kami sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan keberatan atas penetapan tersangka karena Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy alias Peron. Kalau memang Peggy Setiawan ini terlibat waktu kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016, polisi sudah pernah datang ke sana dan polisi tahu keberadaan Peggy Setiawan itu ada di Bandung. Kenapa tidak tangkap kalau memang terlibat? Dan alat bukti yang ada disampaikan oleh kepolisian sekarang ini, contohnya kan ijazah, ya kan, KTP, termasuk motor, itu tidak ada hubungan sama perkara. Seharusnya kalau memang dari pihak penyidik kepolisian waktu itu proporsional, kalau dikatakan di dalam putusan itu adalah kalau Peggy alias Peron itu melakukan penusukan, seharusnya polisi melihat sidik jari yang ada di samurai tersebut. Ini tidak ada. Dan baju yang ada dipakai oleh Peggy maupun korban itu seharusnya dites DNA. Gampang banget. Untuk perkara ini sebenarnya bukan perkara yang susah, perkara yang gampang untuk dibuktikan. Diketahui sebelumnya Peggy dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya tim kuasa hukum Peggy Setiawan menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Tim kuasa hukum Peggy ingin meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka ingin meminta bantuan Komisi Hukum untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Dalam hal ini, Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi selaku kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan pihaknya meminta DPR memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan permasalahan perkara kasus Vina. Kurang begitu care terhadap perkara ini Peggy ini. Sementara di satu sisi saya lihat kasus ini banyak pelanggaran hukum karena ketidakprofesionalan dari penyidik. Kenapa saya bilang ketidakprofesionalan dari penyidik? Contoh saya bilang, waktu kejadian perkara tanggal 27 Agustus 2016, saya tanya kepada ibunya si Peggy Setiawan ini, Bu, ada nggak kepolisian datang? Ada, 1 kali. Setelah itu tidak pernah datang lagi, baru sekarang ini datang. Sementara ini kan khusus pembunuhan loh. Kalau memang yang melakukan Peggy Setiawan. Tetapi kalau menurut keterangan dari putusan pengadilan, yang melakukan tersebut adalah Peggy alias Peron. Bukan Peggy yang kami bela sekarang.
Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebutkan DPR hanya bertugas mengawasi kinerja pihak kepolisian tanpa bisa mengintervensi proses hukum yang berjalan. Tentu kami tidak bisa mengintervensi ya yang namanya penegakan hukum, tapi kami hanya mengawasi ya, termasuk hal ini menjadi masukan bagi kami ya, masukan seperti ini. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan apapun tadi ya, karena kan kami harus ada di tengah ya, namanya anggota DPR kita ada di tengah ya, kita lihat nanti situasinya seperti apa ya, buktinya apakah kuat atau tidak ya, dan nanti teman-teman di kepolisian juga akan terus bekerja. Sebelumnya Peggy Setiawan ditetapkan sebagai DPO kasus Vina yang buron selama 8 tahun. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Indra Purnama, Eri Nugraha, iNews melaporkan.